nama saya Nadia Sarani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi manajemen modal kerja. Nah, untuk pembahasannya di sini, yang pertama ada pengertian manajemen modal kerja. Lalu yang kedua ada utang jangka pendek. Serta yang ketiga ada penentuan kebutuhan modal kerja. Lalu ada anjak piutang, pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Dan yang terakhir ada jasa-jasa anjak piutang. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, di sini manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan utang. Mengenai bagaimana menggunakan dan komposisi keduanya akan mempengaruhi risiko modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Ada dua pengertian modal kerja. Yang pertama yaitu ada gross working capital, keseluruhan aktiva lancar, sementara pengertian net working capital adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Manajemen modal kerja yang efektif menjadi sangat penting bagi setiap pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, di sini pada dasarnya modal kerja berbeda dengan aktiva tetap. Hanya pada waktu yang diperlukan untuk memperbarui aktiva tersebut, atau dengan kata lain, aktiva tetap akan memerlukan waktu lebih dari satu tahun. Sedangkan investasi modal biasanya akan berputar kurang dari satu periode normal operasi perusahaan. Siklus operasi perusahaan terdiri atas 3 kegiatan pokok, yaitu ada pengadaan bahan, proses produksi, dan distribusi. Aliran kas dalam kegiatan ini sering tidak sinkron karena seringnya pengeluaran kas dilakukan jauh-jauh sebelum penerimaan kas. Di samping itu juga penjualan dan biaya yang harus dikeluarkan sering tidak pasti. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan untuk menjaga modal kerja yang cukup. Lanjut, di sini semakin lama periode antara saat pengeluaran kas sampai penerimaan kembali, maka kebutuhan modal akan semakin besar. Periode itu bisa terjadi karena pembayaran dimulai bahan baku, penerimaan bahan baku, lalu ke bahan baku disimpan, kemudian proses produksinya, kemudian disimpan sebelum dijual, lalu ada dijual secara kredit, penerimaan kas kembali. Apabila rangkaian tersebut semakin panjang, maka kebutuhan modal semakin besar. Dengan demikian, besar kecilnya modal merupakan fungsi dari berbagai faktor seperti ada jenis produksi yang dibuat, jangka waktu siklus operasi, tingkat penjualan semakin tinggi, kebutuhan investasi pada persediaan juga akan semakin besar, kebijakan persediaan, dan lain-lain. Nah, di sini ada investasi modal kerja merupakan menuju selama perusahaan beroperasi yang dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu mempengaruhi tingkat investasi aktiva lancar perusahaan. Terus ada proporsi utang jangka pendek yang digunakan. Kemudian ada tingkat investasi pada setiap jenis aktiva lancar, dan yang terakhir ada sumber dana spesifik dan komposisi utang lancar yang harus dipertahankan. Lanjut, kita ke yang kedua, utang jangka pendek.
Di sini definisi jangka pendek. Perusahaan tidak hanya berkepentingan mengenai aktiva lancar, tetapi juga penentuan proporsi utang jangka pendek dan jangka panjang yang dipergunakan. Keputusan ini menyangkut trade-off antara profitabilitas dan risiko. Utang jangka pendek biasanya akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sebaliknya untuk jangka panjang akan tempo lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan utang jangka pendek, tetapi sebagai konsekuensinya adalah biaya utang jangka panjang akan lebih besar dibandingkan dengan jangka pendek. Kebutuhan serta dana perusahaan meliputi investasi aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, aktiva lancar itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada aktiva lancar permanen. Yang kedua ada aktiva lancar berfluktuasi. Nah, fluktuasi ini dipengaruhi oleh faktor musiman atau siklus permintaan. Sebagai contoh, di mana perusahaan investasi ini persediaannya dalam jumlah besar pada masa puncak penjualan. Sebaliknya akan pada masa sepi. Bagi manajer keuangan sangat penting untuk menganalisis berapa besar kebutuhan aktiva lancar yang sifatnya permanen dan berfluktuasi. Yang bersifat permanen itu sebesar modal kerja minimum yang selalu harus ada selama setahun. Kemudian memilih sumber dana untuk membiayai investasi itu baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Terdapat 3 alternatif di sini, yaitu ada pemenuhan kebutuhan dana dalam kaitan dengan aktiva lancar, yaitu ada matching approach, conservative approach, dan aggressive approach. Baik, di sini matching approach itu yang berarti membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar secara permanen dengan sumber dana jangka panjang, baik itu utang jangka panjang maupun modal sendiri. Hal ini dimasukkan untuk menghindari resiko perusahaan apabila sumber dana jangka pendek, maka pada saat jatuh tempo perusahaan tidak dapat membayar kembali. Sedangkan conservative approach merupakan investasi aktiva tetap dan aktiva lancar dengan permanen serta sebagian aktiva lancar yang berfluktuasi dengan utang jangka panjang atau modal sendiri. Nah, untuk proporsi utangnya si jangka pendek ini akan lebih kecil dibandingkan dengan matching approach. Keputusan ini juga untuk lebih memperkecil resiko, meskipun akan memperkecil keuntungannya, maka diharapkan yang tersedia untuk pemegang saham karena biaya utang jangka pendek itu untuk jangka panjang itu lebih besar dari utang jangka pendek. Karena si resiko dalam jangka panjang itu lebih besar daripada resiko jangka pendek yang relatif pasti lebih kecil. Pendekatan agresif ini yaitu dalam bentuk pemenuhan dana atau fund dengan menggunakan proporsi utang jangka pendek yang lebih besar. Nah, jika dibandingkan dengan pendekatan yang lain, perusahaan yang menganut pendekatan ini akan memenuhi aktiva tetap dan sebagian aktiva lancar permanen
Dengan utang jangka panjang ini, sebagian aktiva lancar permanen, semua aktiva lancar variabel dengan utang jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan pendekatan ini harus menanggung pengembalian utang jangka pendek yang lebih besar, sehingga risiko fluktuasi bunga jangka pendek juga semakin besar, tetapi dengan harapan bahwa laba yang diperoleh juga semakin besar. Dengan demikian akan memperkecil biaya utang jangka pendek. Nah, pendekatan agresif ini ternyata memberikan return on equity yang paling besar, yaitu sebesar 29,29%. Sementara itu, pendekatan konservatif dia hanya memberikan 28,57%. Nah, sebaliknya bahwa pendekatan agresif ini memiliki utang jangka pendek yang lebih besar dibandingkan pendekatan konservatif yang memperbesar resiko. Begitu juga dengan net working capital. Pendekatan agresif ini lebih rendah daripada pendekatan konservatif. Dengan demikian, profitabilitas dan resiko akan meningkat apabila si utang jangka pendek ini juga meningkat. Baik, langsung yang ketiga, penentuan kebutuhan. Nah, di sini berapa proporsi utang lancar dan utang jangka panjang yang optimal? Maka jawabannya adalah tidak ada kombinasi utang jangka pendek atau utang jangka panjang yang optimal untuk semua perusahaan. Nah, untuk dalam memilih kebijakan ini juga harus memilih pemenuhan dana yang akan memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Manajer keuangan juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti variabilitas dari si penjualannya, jumlah aliran kas yang akan mempengaruhi penilaian perusahaan. Terus dengan mengetahui adanya trade-off antara tingkat profitabilitas dengan resiko untuk setiap alternatif pemenuhan kebutuhan dana, maka si manajer keuangan ini harus dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam investasi modal kerja agar tujuan maksimal tersebut memakmurkan pemegang saham dapat tercapai. Nah, untuk metode yang bisa digunakan untuk perusahaan menentukan besarnya kebutuhan modal mereka, yaitu yang pertama ada metode keterikatan dana, ada kedua yaitu metode perputaran modal kerja, serta ada metode aliran kas. Nah, ketiga metode tersebut sengaja dijelaskan di dalam bab ini dengan harapan akan memberikan gambaran yang lebih mudah bagi para mahasiswa, termasuk saya. Nah, untuk membahas metode ini lebih mudah, suatu contoh sederhana berikut ini ya. Misalkan nih, si Nabil bermaksud mendirikan usaha pembuatan berbagai jenis roti di tokonya. Nah, setiap harinya si Nabil ini perlukan uang tunai untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan pengeluaran tunai lainnya sebesar 2 juta. Nah, roti hasil perusahaan ini dijual secara tunai dan dapat terjual seluruh. Pada hari itu juga pendapatannya 2.100.000. Kemudian malamnya si Nabil ini belanja lagi untuk membeli roti yang akan dijual esok harinya dengan pengeluaran yang sama sebesar 2 juta dikonsumsi untuk biaya hidup keluarga. Apabila hal semacam ini berlangsung terus-menerus, maka dengan mudah dapat dikatakan bahwa kebutuhan modal kerja si Nabil ini adalah sebesar 2 juta. Nah, sekarang nih misalnya penjualan dilakukan secara kredit selama 5 hari, yang artinya si penjual
pada tanggal 1/1/2000 baru akan diterima pembayaran pada tanggal 6, kemudian penjualan tanggal 2 baru akan diterima pembayarannya pada tanggal 7, dan seterusnya. Persoalan tersebut dapat disederhanakan seperti yang tampak pada bagian berikut. Nah, pertanyaannya adalah berapa kebutuhan modal kerja penjual ini? Apakah Nabil dapat menjaga kelangsungan usaha Nabil dengan dana sebesar 2 juta seperti semula? Dengan demikian si Nabil ini dari tanggal 1 sampai tanggal 6 harus mengeluarkan uang tunai setiap hari sebesar 2 juta. Dan baru pada akhir tanggal 6 si Nabil menerima pembayaran atau penjualan tanggal 1, penerimaan akhir tanggal 6, dan dipergunakan untuk membiayai usaha untuk tanggal 7. Demikian proses itu berlangsung seterusnya. Dalam keadaan ini maka kebutuhan modal kerjanya adalah sebesar 6 dikali 2 juta yang sama dengan 12 juta. Dana sebesar 12 juta tersebut akan tertanam dalam kas persediaan sebesar 2 juta dan tertanam dalam piutang sebesar 10 juta. Nah, berikut contoh lain penentuan kebutuhan modal yang lebih kompleks. Nih, misalkan si Nabil bermaksud mendirikan sebuah perusahaan pembuatan sepatu. Setiap hari memproduksi 1000 sepasang sepatu. Bahan kulit harus dibeli dengan cara bayar muka 5 hari sebelum pesanan diterima dengan harga 2.500 setiap per kilo. Hari memproduksi 1000 pasang sepatu. Setelah selesai dibuat melebihi bahan kulit harus dibeli. Nah, untuk membuat sepasang sepatu ini diperlukan 2 kg kulit, bahan penolongnya 200 perak. Upah seorang pekerja untuk membuat 1 unit adalah 1000. Proses pembuatannya sepatu tersebut memakan 2 hari. Setelah selesai dibuat, terlebih dahulu si sepatu ini disimpan selama 1 minggu, kemudian dijual dengan cara kredit selama 4 hari. Nah, untuk gaji staf setiap bulan itu dia sebesar 1,5. Biaya overhead pabrik setiap bulan sebesar 3 juta. Biaya pemasaran setiap bulan sebesar 1,4. Apabila 1 bulan ada 25 hari kerja dan kas minimal setiap bulan ditentukan 1 juta, berapakah modal kerja perusahaan tersebut? Nah, di sini bahan baku dia 1000 dikali 2 kilo dikali 2.500 sama dengan 5 juta. Nah, untuk bahan penolongnya 1000 dikali 200 rupiah sama dengan 200.000. Nah, untuk upah tenaga kerjanya 1000 dikali 1000 sama dengan 1 juta. Untuk biaya overheadnya 3 juta dibagi 25 yang mana hasilnya 120. Kemudian ada biaya pemasaran sebesar 1,4 dibagi 25 yang ada 56.000. Gaji staf 1,5 dibagi 25 sama dengan 60.000. Maka jumlah kebutuhan kas per hari 6.436.000. Itu pun semuanya. Nah, dengan demikian tampak bahwa kebutuhan modal kerja adalah sebesar 109.088.000. Kemudian ada anjak piutang dapat didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang paling tidak menyediakan jasa-jasa pembiayaan
jasa pembukuan, jasa penagihan utang, piutang, dan jasa perlindungan risiko kredit. Dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang untuk menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan produk. Nah, sedangkan yang disebut perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Nah, di sini anjak piutang pada dasarnya suatu proses pemberian kredit oleh perusahaan anjak piutang kepada supplier dengan cara membeli atau tagihan perusahaan supplier tersebut kepada nasabah. Proses pemberian kredit sesungguhnya terjadi antara supplier dengan pembeli, hanya saja proses penagihan piutang dialihkan kepada pihak faktor yang sebelumnya telah mengambil alih hak penagihan dari supplier. Proses pembalian kredit dalam anjak piutang berbeda dengan kredit bank. Nah, beberapa perbedaan di sini ada kredit bank dimulai dari timbulnya utang yang berasal dari mobilisasi dana yang ditransformasikan menjadi aktiva produksi, sebaliknya dengan anjak piutang di mana aktiva produktif itu jatuh tempo. Untuk langkah awalnya, perusahaan memutuskan piutang mana yang mau dijadikan anjak piutang. Lalu mereka kontak perusahaan faktor yang nantinya akan mengecek dulu apakah pelanggan itu bisa dipercaya dan punya kemampuan untuk bayar tepat waktu. Nah, untuk langkah kedua, terima uang mukanya. Kalau faktor menyetujui, mereka bakal langsung kasih uang muka ke perusahaan. Biasanya sekitar 80-90% dari nilai piutang. Dengan begini, si perusahaan bisa segera punya uang di tangannya tanpa harus menunggu pembayaran pelanggan. Nah, untuk langkah ketiga di sini proses penagihan oleh faktor. Setelah itu giliran perusahaan faktor yang mengambil alih tugas menagih ke si pelanggannya. Mereka yang akan memastikan pelanggan bayar sesuai jadwal, jadi si perusahaan gak perlu repot-repot menagih sendiri. Untuk yang terakhir, ketika si pelanggan itu bayar, perusahaan faktor akan memberikan sisa uang yang belum dibayarkan ke si perusahaan. Setelah dikurangi biaya jasa mereka, jadi si perusahaan tetap mendapatkan dana yang dibutuhkan, hanya saja dengan biaya potongan tertentu. Nah, jadi intinya anjak piutang ini mempercepat arus kas dan mengurangi risiko kredit macet, tapi ada juga biaya jasa yang harus dibayar ke faktor, dan mungkin ada sedikit risiko dalam hubungan dengan pelanggan karena ada pihak lain yang ikut dalam penagihannya. Dan utama dalam transaksi anjak piutang, faktor, klien, dan customer juga disebut sebagai debitur. Perusahaan anjak piutang atau faktor, perusahaan yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, sedangkan nasabah adalah pihak-pihak yang telah mengadakan transaksi dengan klien. Nah, perannya faktor di sini adalah terlihat dengan mengambil alih fungsi pengelolaan penjualan kredit supplier, terutama perusahaan-perusahaan baru yang sedang mulai ekspansi. Dengan pengalihan ini, supplier dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan pemasaran. Pada bagian berikut dijelaskan beberapa jenis mekanisme hubungan antara para partisipan anjak piutang, yaitu disclose factoring, undisclosed factoring, research factoring, recourse factoring. Kemudian ada disclose. Nih, dia itu adalah penyerahan perusahaan supplier kepada perusahaan anjak piutang dilakukan dengan sepengetahuan pihak nasabah. Dengan demikian, apabila piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak untuk menagih pada nasabah.
Kemudian ada undisclosed, yaitu penyerahan transaksi piutang milik perusahaan supplier kepada faktor tanpa dilakukannya pemberitahuan untuk notifikasi kepada nasabah. Kemudian ada resource charge, dia itu resiko kredit yang tidak terbayarnya piutang ditanggung oleh klien. Dengan demikian, pihak faktor akan mengembalikan pengelolaan piutang kepada klien apabila nasabah tidak dapat atau tidak mau melunasi utangnya. Kemudian ada non-resource. Dalam mekanisme non-resource ini, pihak faktor berperan dalam mengurangi resiko kredit yang ditanggung klien. Biasanya perusahaan ajak piutang bersedia menanggung resiko tidak terbayarnya piutang oleh perusahaan nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, di sini ada jasa-jasa ajak piutang. Perusahaan ajak piutang dalam memberikan jasa pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan di muka atau yang besarnya sekitar 60-80% dari total piutang setelah dilakukannya kontrak antara ajak piutang dan penyerahan bukti penjualan barang. Dan jika kontrak atau transaksi ini berupa wide resource factoring, maka risiko terjadinya kemacetan atau tagihan ditanggung klien atau supplier. Sedangkan perusahaan ajak piutang yang akan mengambil resiko kemacetan piutang. Untuk memutuskan dasar transaksi yang akan dipilih, perusahaan ajak piutang perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan potensial resiko yang dihadapi nasabah. Jika adanya kemungkinan besar bahwa terjadi piutang macet, maka perusahaan ajak piutang sebaiknya hanya bersedia melakukan kontrak atas dasar with resource factoring. Nah, di sini jasa non pembiayaan itu ditawarkan oleh perusahaan berupa jasa pengelolaan kredit. Produk jasa semacam ini antara lain berbentuk 1. Investasi kredit. Nah, di sini sales atau sales accounting. Perusahaan ajak piutang menyediakan jasa untuk mengadministrasikan penjualan dalam valuta asing dalam export factoring yang ditunjuk agar klien dapat mengikuti perkembangan kegiatan ekspor dalam valuta asing. Kemudian ada pengawasan kredit. Perusahaan ajak piutang dapat melakukan pengawasan atau monitoring pada kegiatan penjualan yang dilakukan klien. Penagihan kredit juga dapat dilakukan oleh perusahaan ajak piutang dengan menetapkan prosedur penagihan. Nah, untuk perlindungan risiko kredit, di sini juga dapat memberikan jasa perlindungan terhadap risiko piutang. Perusahaan juga dapat menyediakan perlindungan terhadap risiko terjadinya fluktuasi kurs valuta asing. Ya, di sini jenis-jenis jasa non pembiayaan disediakan oleh perusahaan ajak piutang merupakan fungsi dari departemen kredit dalam perusahaan klien. Sehingga dengan adanya penyediaan jasa-jasa semacam ini, perusahaan klien tidak lagi perlu membentuk suatu unit kredit tersendiri dalam struktur organisasinya, dan dengan demikian dapat mengidentifikasikan kegiatan usahanya. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.